Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran sejarah kelas 12, baik minat maupun wajib karena kita satukan saja begitu. Ya, karena memang sejarah Indonesia wajib dan sejarah peminatan itu sebenarnya sama saja. Oke, kita langsung lanjutkan ke materi. Jadi di sini pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai sidang PPKI kedua yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Adapun sidang PPKI ini diselenggarakan 3 kali. Jadi ya untuk info saja begitu. Yang pertama ini diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan hasil sidangnya yaitu mengesahkan UUD 1945, kemudian mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan kemudian yang terakhir yaitu membentuk Komite Nasional. Jadi Komite Nasional ini untuk membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Oke, kemudian kita langsung masuk ke sidang PPKI yang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan 4 kesepakatan, yaitu yang pertama adalah membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Adapun 8 provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku. Kemudian yang kedua adalah membentuk Komite Nasional Daerah. Yang ketiga yaitu membentuk 12 kementerian seperti Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, dan lain-lain. Kemudian juga 4 menteri negara. Ini ada Wahid Hasyim, kemudian ada juga Otto Iskandar Dinata. Kemudian kesepakatan yang terakhir, yang keempat, yaitu membentuk Tentara Republik Indonesia. Kemudian setelah sidang PPKI kedua selesai, dilanjutkan sidang PPKI ketiga yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 1945 dengan menghasilkan 3 kesepakatan. Yang pertama yaitu menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat, kemudian yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat. Kemudian kita juga akan membahas mengenai keadaan ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan, di mana pada waktu itu negara kita mengalami inflasi yang cukup hebat karena memang kita waktu itu masih menggunakan mata uang gulden dan yen. Artinya adalah kita belum memiliki mata uang sendiri, di mana pada waktu itu mata uang yen ini anjlok, tidak ada nilainya, sehingga terjadilah inflasi. Kemudian Belanda ini melakukan blokade ekonomi, di mana kita tidak bisa melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian kas negara pada waktu itu kosong. Jadi keadaan ekonomi negara Indonesia setelah merdeka ini sangat memprihatinkan. Kemudian kita akan membahas materi yang lainnya, yaitu kembalinya Belanda ke Indonesia. Jadi setelah Belanda ini pergi pada tahun 1942 karena dipaksa menyerah oleh Jepang, setelah Jepang kalah, Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan cara membonceng AFNI. Itu AFNI ini kita sebut sebagai tentara sekutu, di mana tentara sekutu ini tiba di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Ya, pada awalnya kedatangan AFNI ini disambut baik oleh bangsa Indonesia karena AFNI ini hanya berniat untuk membebaskan tahanan politik serta tidak akan ikut campur masalah politik di Indonesia. Nah, namun kedatangan AFNI ini diboncengi oleh Nika, di mana Nika ini kemudian mempersenjatai Tenil. Tenil ini merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda. Kemudian dari sinilah mulai Nika dan Tenil ini
melancarkan provokasi dan teror terhadap pemimpin nasional. Sehingga setelah itu terjadilah pertempuran-pertempuran di beberapa daerah. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada tugas Epnei, ada 5 ya, kalian bisa baca di sini. Yang pertama yaitu menerima penyerahan Jepang, yang kedua membebaskan para tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa, kemudian melucuti tentara Jepang dan mengumpulkan mereka untuk dipulangkan, kemudian menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil, kemudian mencari informasi tentang para penjahat Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan sekutu. Nah, ini gambar dari kedatangan sekutu, ya agak sedikit blur mungkin ya. Nah, setelah Belanda ingin menguasai kembali Indonesia, kemudian di daerah-daerah terjadilah kontak fisik, di mana bangsa kita pada waktu itu mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama di sini dengan cara bersenjata, kontak senjata begitu. Nah, di sini ada beberapa pertempuran ya yang terjadi di daerah seperti di Medan, kemudian di Ambarawa, di Surabaya, kemudian ada juga peristiwa Merah Putih di Manado, kemudian juga ada Bandung Lautan Api, di mana pada waktu itu rakyat Bandung rela ya membakar rumah-rumahnya, meninggalkan harta benda mereka semata-mata agar tidak dikuasai oleh Belanda. Kemudian ada Puputan Margarana ini di Bali, kemudian ada perlawanan rakyat di Makassar. Kalian bisa cari-cari ya mungkin di internet, banyak, karena memang pembahasan kita hanya akan membahas mengenai pertempuran Surabaya. Jadi yang lainnya kalian bisa cari di entah itu di buku atau mungkin di jurnal gitu. Jadi pertempuran Surabaya seperti sudah kalian ketahui, ya banyaklah kalian yang tahu pertempuran Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945, di mana sebelumnya latar belakangnya yaitu sebenarnya kalau ditarik dari latar belakang itu cukup panjang sebenarnya, mulai dari insiden di Hotel Yamato pada waktu itu, perobekan bendera merah putih biru, bendera Belanda. Tapi di sini kita akan membahas secara ringkasnya saja begitu. Jadi pertempuran Surabaya ini dilatar belakangi dengan kematian Brigjen Malabi. Ketika itu rakyat Surabaya ini membunuh salah satu jenderal dengan pangkat tinggi ya, jenderal dengan pangkat tinggi, sehingga pada waktu itu Inggris ini sangat marah karena jenderalnya dibunuh oleh rakyat Surabaya, sehingga mengeluarkan ultimatum di mana rakyat Surabaya ini harus menyerahkan senjatanya dan menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat. Nah, yang jelas ini ditolak ya oleh rakyat Surabaya, sehingga meletuslah pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Kemudian selain mempertahankan kemerdekaan dengan jalan kontak fisik atau dengan jalan senjata begitu, kita juga melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan jalan diplomasi. Jadi di sini ada beberapa perundingan, yaitu perundingan Linggarjati, di mana perundingan Linggarjati ini diselenggarakan di Kabupaten Kuningan. Ya, di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Cilimus pada waktu itu, diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 1947. Ini disahkannya pada 25 Maret 1947. Kemudian ada perundingan Renville
Jadi di mana perundingan Renville ini diselenggarakan di kapal milik Amerika yaitu USS Renville. Maka dari itu nama perundingannya yaitu perundingan Renville, di mana delegasi dari Indonesia ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Johannes Reemena, sedangkan delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Kemudian perundingan Romeroyen ini diselenggarakan di Hotel Des Indies di Jakarta, yang mana pada tanggal 7 Mei 1949 perjanjian ini resmi ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda. Nah, nama dari perundingan ini adalah Romeroyen, di mana diambil dari dua nama pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Kemudian yang terakhir yaitu konferensi meja bundar KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949, di mana dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda oleh J.V. Marseven, dan delegasi BFO oleh Sultan Hamid II, dan UNCI oleh Gritschli. Sedangkan di perundingan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda yaitu Willem Drees, dan menghasilkan 6 kesepakatan, di mana salah satunya adalah negara Indonesia resmi diakui kemerdekaannya oleh Belanda pada akhir Desember 1949. Kemudian diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Oke, cukup sekian materi kali ini. Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.